Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jemaah salat Maghrib Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah berikan kita kemampuan untuk kembali mentadaburi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita sampai di bab yang ke-55, yaitu babul wasati bil jari. Bab wasiat tentang tetangga. Bab ini yang dikenal dengan wasiat Jibril alaihissalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Jibril alaihissalam, nanti di dalam hadisnya itu sering atau selalu memberikan wasiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan tetangga. Apa yang harus dilakukan ya, kepada tetangga. Ya, karena sering diulang-ulang ya, oleh Jibril alaihissalam wasiat tersebut, ya, maka bab ini dikenal sebagai bab wasiat Jibril ya, kepada Nabi Muhammad SAW tentang tetangga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wasiat Jibril tentang tetangga. Ini bab baru lagi ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita masih di bab tentang silaturahim. Kalau kita melihat urutan bab-bab yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya ini, ya, beliau mencantumkan bab-bab itu secara berurutan. Jadi yang pertama sekali yaitu bab tentang apa dulu? Silaturahim. Ya. Orang yang paling pertama mendapatkan hak ya kebaikan dari kita itu siapa? Orang tua. Ya, makanya bab yang pertama yaitu bab tentang orang tua. Baru kemudian bab tentang anak. Ya. Nah, kemudian sekarang bab tentang tetangga. Perhatikan ya. Imam Bukhari rahimahullah ya, beliau menyusun kitabnya ini sesuai dengan prioritas. Siapa sih orang yang berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita? Ya, apakah tetangga mereka mendapatkan prioritas utama atau siapa? Ya, tentu jawabannya orang yang paling pertama yang mendapatkan prioritas kebaikan dari kita adalah orang tua kita. Makanya jangan sampai kita terbalik ya, di dalam berbuat kebaikan.
Jangan sampai kepada tetangga kita baik, ya, tapi sama keluarga bermusuhan. Kepada teman, ya, di kantor kita luar biasa, ya, loyal, saling mencintai, saling menyayangi, tapi kepada anak dan istrinya membenci. Melihat tetangganya Bu, ya, lagi nyapu Bu, ya, disalah. Istrinya lagi nyapu, dicuaki. Ini kebalikan, ya. Jadi di dalam berbuat baik, ya, itu kita harus benar-benar ada prioritas. Siapa sih mereka yang harus mendapatkan prioritas dari kita? Itu orang tua. Jangan sampai kebalik. Misalnya kita sama santri, baiknya luar biasa, sayangnya luar biasa, tapi sama anak sendiri sering marah-marah, sering mukul. Ini kebalik. Sama jamaah akrab, ya, sama kerabatnya bermusuhan. Ini kebalik. Jangan sampai seperti ini. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang mukmin yang baik, ya, itu mereka harus baik kepada orang-orang terdekatnya lebih dahulu. Nanti ada bab secara khusus membahas hal ini. Ya. Al-aqrab fal-aqrab. Ya. Jadi orang yang berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita adalah orang yang paling dekat dengan kita terlebih dahulu. Orang tua kita, ya, kakak kita, paman kita, bibi kita, ya, baru orang lain, ya, tetangga kita, dan seterusnya. Baik, kita baca hadisnya, ya. Dan penyusunan Imam Bukhari ini, ya, dari orang tua, anak, ya, kemudian baru tetangga. Ini kalau kita selaraskan dengan ayat di dalam Al-Quran, ya, itu sama dengan di dalam surat An-Nisa Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba, kerabat, ya, wal yatama, orang-orang yang anak-anak yatim, wal miskin, dan orang-orang miskin, wal jari dil qurba wal jari junub, dan kemudian baru tetangga, ya. Jadi tetangga mempunyai prioritas atau hak kebaikan dari kita, yaitu setelah orang tua, anak yatim, dan orang-orang miskin, baru tetangga. Ya, seperti yang disampaikan disusun oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya. Beliau secara terstruktur, secara prioritas menyusun orang-orang yang berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca hadisnya. Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, Abu Bakar bin Muhammad mengabarkan kepadaku dari Amr an Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma zala Jibril sallallahu alaihi wasallam yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh istri beliau, yaitu Bunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, mazala Jibrilu yusini. Mazala itu artinya terus menerus, ya, tidak berhenti-hentinya, ya, Jibril memberikan wasiat kepadaku. Artinya bukan hanya sekali dua kali, ya, Jibril memberikan wasiat, ya, kepada baginda Rasulullah SAW terkait hal ini. Terus menerus, ya. Mazala Jibrilu yusini. Jibril terus menerus memberikan wasiat kepadaku, ya, tentang apa?
bil jari, ya, tentang tetangga. Hatta dhanantu, sampai aku mengira annahu sayuwarrithuhu, sampai aku mengira bahwa tetangga tersebut akan mendapatkan hak waris. Pertanyaannya, tetangga itu berhak untuk mendapatkan hak waris dari kita nggak, Pak? Tetangga kita. Misal kita meninggal, orang tua kita meninggal, tiba-tiba tetangga kita yang komplain, kenapa saya nggak mendapatkan hak waris? Padahal saya tetangga Anda. Ya. Tetangga itu tidak ada hak waris. Tapi kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengira, ya, menyangka sampai, ya, bahwa tetangga tersebut akan mendapatkan hak waris. Artinya saking seringnya Nabi Jibril alaihissalam terus menerus memberikan wasiat tentang tetangga, sehingga Rasul mengira bahwa ini Jibril lama-kelamaan akan berwasiat kepadaku untuk memberikan hak waris kepada tetangga. Saking seringnya Jibril alaihissalam memberikan wasiat tentang tetangga ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita ambil pelajaran jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nasihat, ya, itu tidak cukup sekali. Kita memberikan nasihat kepada saudara kita, ya, itu enggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, ya, tapi terus menerus. Ya, selama nasihat tersebut baik, ya, baik itu dalam arti kata pas untuk orang tersebut, ya. Terkadang sebuah nasihat itu isinya baik, ya, tapi penyampaiannya tidak pas, ya. Menasihatinya di depan umum, ya. Kemudian apalagi menasihatinya dengan cara, ya, kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan. Isinya baik, ya, tapi tidak sesuai dengan kondisi, ya. Cara menasihatinya tidak pas. Karena nasihat yang kita sampaikan atau nasihat yang kita dapatkan untuk diri kita, ya, itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Makanya apa gunanya majelis ilmu itu, Pak? Di antaranya, Pak, untuk meningkatkan keimanan, ya, untuk apa lagi? Bermuhasabah diri. Kalau kita imannya lagi kendor, lagi futur, ya, maka segera, ya, di antara caranya apa? Bermajelis, melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, nasihat ini, ya, kepada keluarga kita itu tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi terus menerus. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, berilah nasihat, ya. Karena sesungguhnya nasihat dan peringatan tersebut itu bermanfaat untuk orang-orang beriman, ya, agar keimanan mereka, orang-orang yang lagi futur, ya, itu dapat meningkat kembali. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas, ya, lebih jauh lagi, kita definisikan dulu apa itu tetangga atau siapa mereka yang disebut sebagai tetangga. Batasan tetangga, ya, sebagaimana yang walaupun hadisnya dhaif, ya, tapi bisa kita buat sebagai patokan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Jadi batasan tetangga, ya, itu adalah 40 rumah. Ya. Dia mengatakan illa anna arba'ina darin jar. Ketahuilah bahwasanya 40 rumah itu adalah tetangga. Ya, arba'ina darin jar. Jadi depan kita 40 rumah, ya. Belakang kita juga 40 rumah. Samping kanan 40, samping kiri 40. Itu termasuk apa? Tetangga kita.
Ya, berarti kalau misal rumahnya Pak Jafar di situ, ya tetangganya sampai mana? Sampai ujung sana, ya, sampai pinggir jalan raya mungkin. Belakang sampai sungai. Tapi perlu diperhatikan Pak, ya. Perlu diperhatikan penataan ya rumah ya zaman kita sekarang itu sangat berbeda dengan penataan rumah pada zaman Nabi. Ya. Kenapa kita diperintahkan ya untuk mencari tetangga yang bagus, tetangga yang baik, tetangga yang seiman, seagama. Ya. Karena kalau kita asal-asalan di dalam mencari tempat tinggal, kalau yang mau mencari rumah baru, ya, untuk keluarga baru juga, ya, itu diperhatikan. Jadi dalam mencari rumah itu jangan asal-asalan kita, wah rumahnya bagus nih, cocok nih, nggak banjir, ya. Tapi diperhatikan juga sekitar, diperhatikan tetangga-tetangga, ya. Jangan sampai kita sudah beli rumah, ya, oke lah tidak banjir, ya, aman, ya. Tapi ternyata tetangga kita non muslim. Boleh nggak kita bertetangga dengan non muslim? Boleh, ya. Tapi permasalahannya, ketika kita bertetangga dengan non muslim, itu nanti akan ada dampak-dampak negatif yang akan kita temukan. Kalau kita zaman sekarang, ya, penataan rumah, misal di ini RW berapa ini? 32 ya. Nggak tahu kalau di RW sini bagaimana? Maaf, non muslim banyak nggak di sekitar sini? Gitu ya. Tapi kalau di RW 33 yang saya tempatin sekarang, ini saksinya Pak, maaf Pak, beliau Pak Bambang, itu banyak sekali non muslim. Ya, dampaknya apa yang akan kita dapatkan nanti ketika kita bertetangga dengan non muslim? Oke lah kalau secara attitude ya kita dapat, tapi dalam permasalahan dia keyakinan kita itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Coba bayangin, ini tetangga kita non muslim, ya sekarang lagi meninggal dunia. Apa yang harus kita lakukan? Apa respon kita sebagai seorang tetangga dan sebagai seorang muslim? Oke lah kalau kita sebagai seorang tetangga, ya, kita ikut berbelasungkawa. Tapi ada sebagian orang muslim yang tidak mengerti. Apa tidak mengertinya? Mereka ikut mendoakan. Ya. Ini ada grup RT 5. Jadi RT tempat saya tinggal itu seberang Kristen, sisi satu rumah Kristen, sisi dua rumah Kristen, sumbernya lagi Kristen. Jadi ketika ada info telah meninggal saudara saya orang Kristen, itu banyak saudara muslim itu yang mereka mendoakan semoga damai, salam sejahtera. Nah, ini yang permasalahan yang akan timbul, yang akan kita dapatkan nanti. Masalah keyakinan. Ya, kalau kita tidak mengerti konsep yang penataan tempat tinggal. Kalau zaman dahulu, zaman Rasul SAW, itu penataannya itu tidak seperti kita sekarang. Rasul ketika mengatakan ya bertetangga dengan non muslim, ya orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, ya di Madinah itu kan banyak orang-orang Yahudi. Ya, itu bukan bertetanggaan dempetan rumah, itu tidak. Tapi bagaimana konsepnya? Konsep perumahan zaman dulu itu blok-blokan. Ya. Blok A Muslim, blok B suku Khazraj misalnya, blok C suku Aus misalnya, blok D suku Jurthum misalnya, atau Jurhum.
Jadi nggak semuanya campur aduk jadi satu seperti kita sekarang. Makanya kenapa dulu dikatakan ya boleh kita bertetangga dengan orang-orang non-muslim. Ya, karena sudah di blok-blok tadi. Sehingga tidak akan terganggu blok A dengan blok B ketika mereka mengadakan perayaan ya, terkait hari-hari raya mereka, orang-orang non-muslim. Nggak terganggu kita. Coba bayangkan kalau kita di satu RT ya, itu ada bercampur blok non-muslim ya. Mohon maaf ya, malam ini kita haleluya, bahasanya gitu, seperti itu. Nah itu nyanyian itu kan mengganggu ya. Jadi harus diperhatikan ya tempat yang akan kita dengar. Makanya ada istilah itu al-jaru qabladar. Allah alam ini hadis atau enggak, tapi sangat bagus sekali dan bisa kita jadikan sebagai patokan ya. Al-jaru qabladar, tetangga itu sebelum rumah. Artinya kalau kita mau bertempat tinggal beli rumah ya, perhatikan dulu sekeliling kita ya, tetangga kanan kiri kita, yang depan kita, belakang kita ya, baru kita beli rumah tersebut ya. Jadi kenapa zaman dahulu ya, itu Rasulullah SAW itu ketika menata ya, tempat tinggal itu berblok-blok ya. Karena ada sisi positifnya ketika pemimpin. Jadi kalau blok-blok itu kalau kita istilahkan sekarang itu ya, jadi ada yang klaster Jawa, klaster Sunda ya, klaster Betawi ya, seperti itu, klaster lain ya. Nah kenapa di konsep seperti ini? Karena ketika misal ada satu klaster, satu suku yang pemimpinnya masuk Islam, maka bisa dipastikan seluruh kaum tersebut akan mengikuti pemimpinnya. Coba kalau dicampur aduk, ya, pemimpinnya di klaster A, sedangkan ya, sukunya ada di B, ada di C, ada di D, ya. Dia akan bingung, ikut siapa ini? Ya. Karena pemimpinnya di klaster A. Maka zaman dulu sangat bagus sekali ya konsep penataan rumah. Nah, jadi di blok-blok, ada blok A, blok B, C, D seterusnya. Ya, disesuaikan dengan suku-suku. Kalau sekarang kita kan campur aduk, ya. Kita suku Jawa, sampai kita ada Sunda, kiri ada Batak, ya, depan ada Betawi. Jadi apa ya? Gak chemistry yang bahasanya dia, gak sefrekuensi gitu, ya. Ketika kita bersosialisasi dengan tetangga-tetangga kita. Ya, maka kesimpulannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini menjadi prinsip umum ya, prinsip umum yang di dalam keyakinan. Nah, cari komplek yang mayoritas muslim. Ya, yang mayoritas muslim. Dan kita sangat khawatir ketika nanti ada di komplek kita yang mayoritas non muslim. Ya, kemudian mereka nanti ketika hari perayaan Selamat Natal, ya, kemudian ikut-ikutan mengucapkan Selamat Natal. Ya. Dan ini saya dapati, Pak. Ya, di grup itu saya dapati. Ya, bentar lagi nih, ya, tanggal 25. Coba nanti kita lihat. Ada gitu kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh ya, saudara kita yang Muslim, ya, terkait dengan perayaan mereka. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jar ya, tetangga atau konsep tempat tinggal ya, zaman Rasulullah SAW. Jadi sesuai dengan suku-sukunya, blok A, blok B, blok C. Jadi tidak dicampur. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang
berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Ya. Pembicaraan kita kan berbuat baik kepada tetangga. Siapa yang berhak untuk mendapat kebaikan dari kita? Ya. Di sini dikatakan adalah al-jar. Ya. Apakah mereka orang muslim saja yang mendapatkan kebaikan dari kita, atau mereka yang non muslim pun ya memiliki hak untuk mendapatkan kebaikan dari kita? Muslim atau non muslim juga, Pak? Semuanya non muslim. Orang yang baik kepada kita atau orang yang berbuat jahat kepada kita juga? Semuanya. Ya. Apakah dia sering berbuat baik kepada kita atau tidak, atau bahkan sampai dia sering yang mengganggu kita, berbuat jahat kepada kita, maka mereka tetap berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Maka prinsip seorang muslim, ketika dia diganggu, dia sabar, ya. Tapi jangan sampai dia mengganggu saudaranya. Itu prinsip seorang muslim, ya. Kalau diganggu ya sabar aja. Sampai kapan? Apa batas sabar itu? Tidak ada batasnya. Maka lagu yang batas ada sabarnya itu nggak benar gitu ya. Sabar itu nggak ada batasnya. Ya, karena pahalanya sangat besar. Innama yuwaffas sabirina bighairi hisab. Bighairi hisab. Ya, tanpa batasan. Jadi yang berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita, tetangga kita, itu semuanya, ya, entah orang yang baik kepada kita atau orang yang jahat kepada kita, atau misal apalagi orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Kan ada tetangga yang tidak kita kenal, ya. Atau orang warga asli, ya, atau orang pendatang. Ya, ini juga sama. Meskipun dia orang pendatang, dia juga akan mendapatkan hak kebaikan dari kita. Ya, bukan hanya orang pribumi, tapi orang-orang pendatang pun mendapatkan hak kebaikan dari kita. Semuanya, ya, kata ajar ini mencakup semuanya, entah muslim, entah non muslim, ya, baik tidak baik, yang kita kenal, yang tidak kita kenal, ya, orang pribumi atau orang pendatang, semuanya mendapatkan hak, ya, kebaikan dari kita. Nah, hatta dzanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai aku mengira, ya, bahwa, ya, Jibril itu akan berwasiat, ya, untuk membagi hak waris kepadanya, ya, kepada tetangga tersebut. Saking seringnya Jibril alaihissalam berwasiat, ya, untuk berbuat baik kepada tetangga. Baik, kita baca kandungan hadis. Yang pertama, penjelasan tentang besarnya hak tetangga dan keutamaan berbuat baik kepadanya. Ya, jadi hak tetangga ini nanti kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Ya, ada bab tersendiri, ya, terkait dengan hakul jar, atau hukukul jar, hak-hak tetangga. Yang kedua, boleh berharap besar untuk mendapatkan kemurahan hati jika mendapatkan banyak nikmat, ya. Kemudian ketiga, boleh membicarakan sesuatu yang terbesit dalam hati tentang perkara kebaikan. Ketika kita ada niat untuk berbuat baik, ya, maka boleh, ya, bagi kita untuk apa? Menyuarakan, ya, kebaikan yang masih tersimpan di dalam hati kita. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, ya, ini hadisnya ada dua. Dari sedekah, ya, Imam Bukhari mengatakan, ya, dari sedekah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Nafi' bin Jubair, an Abi Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Shuraih Al-Khuzai. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Barang siapa yang mengaku dia beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, tapi ketika kepada tetangganya dia berbuat buruk, mengganggu, selalu menyakiti tetangganya, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Ya, karena berbuat baik kepada tetangga ini merupakan bentuk, ya, aplikasi dari keimanan seseorang. Ya, bukan berarti dia tidak mempunyai keimanan. Ya, dia tetap mempunyai keimanan, ya, tapi keimanannya berkurang ketika dia, ya, tidak berbuat baik kepada tetangga. Ya, jadi yang dimaksud di dalam hadis ini, ya, adalah kamalul iman, kesempurnaan iman. Jadi ketika seseorang berbuat baik kepada tetangganya, maka perbuatan tersebut, ya, bisa menyempurnakan keimanan. Tapi sebaliknya, ketika dia berbuat jahat, mengganggu, menyakiti tetangganya, maka keimanan di dalam hatinya akan berkurang. Bagaimana definisi dari keimanan? Ya, yazidu wa yanqus, ya, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi keimanan itu bisa naik dan bisa turun. Ya, yazidu bil ta'ah, keimanan bisa naik dengan apa? Dengan ketaatan, dengan sholat, tilawatul Quran, birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga. Ini bisa meningkatkan keimanan. Wa yazidu bil ma'si wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurangnya keimanan, ya, itu dikarenakan apa? Maksiat. Ya. Jadi berbuat jahat kepada tetangga itu bisa merusak atau mengurangi keimanan seseorang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna al-ihsan ila al-jar? Artinya makna atau definisi berbuat baik kepada tetangga itu apa? Apakah hanya memberi hadiah atau tegur sapa, menolong, atau seperti apa? Jadi definisi berbuat baik kepada tetangga itu adalah iradatul khairi lahu. Ya, iradatul khairi lahu, menginginkan kebaikan untuknya. Ya, berarti kebaikan itu, ya, secara umum. Kalau misal dia berbuat salah, ya, maka ya kita ingatkan, karena ini kebaikan untuknya. Ya, jangan sampai dia berbuat salah, ya, apalagi terkait dengan masalah agama, ya, kemudian kita biarkan, kita enggan untuk menasihatinya. Ya, maka ini tidak disebut dengan al-ihsan ila al-jar. Karena yang dikatakan dengan al-ihsan ila al-jar, yang berbuat baik kepada tetangga, adalah apa? Menginginkan kebaikan untuknya. Ya. Jadi kita harus nasihati ketika kita melihat ada tetangga kita yang berbuat salah. Ya, tentu nasihat yang pas. Ya, sehingga selaras dengan sabda Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, wa man lam yastati' fa bilisanihi, wa man lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Kalau seseorang melihat kemungkaran, itu yang pertama kali itu kita rubah dengan tangan. Kalau dia nggak sanggup, dengan lisan, dinasihati. Kalau nggak sanggup, artinya nggak sanggup lagi dengan lisan itu, ya
Gimana? Khawatir kalau nasihat yang kita sampaikan malah membuat kemungkaran yang semakin besar. Ya. Maka baru ya bagi palmi dengan hatinya. Karena ada ya, keadaan yang dimana memang nasihat dengan lisan itu ya kayaknya nggak pas, malah membuat perkara-perkara yang semakin memburuk, ya, malah membuat madarat yang lebih besar ya, ketika nasihat yang kita sampaikan kepadanya. Ya, maka cukuplah kita mengingkari dengan hati. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya. Intinya kita menginginkan kebaikan-kebaikan untuk tetangga kita. Itulah yang dinamakan dengan al-ihsan bil jar, yang berbuat baik kepada tetangganya. Jadi perlu kita garis bawahi ya. Berbuat baik kepada tetangga ya, itu kita bukan hanya sekedar mengikuti adat ya, bukan hanya kita sekedar mengikuti apa akhlak itu tanggung jawab biar enak sama tetangga enggak ya. Kalau kita hanya berbuat baik karena dia enak sama tetangga ya, biar enak apa, enggak bakal lama ya, kalau dasar kita seperti ini. Jadi berbuat baik kepada tetangga itu dasarnya apa? Berbuat baik kepada tetangga dasarnya adalah al-ikhlas ya, ikhlas dalam mengamalkan perintah Nabi SAW. Insya Allah kalau kita dasarnya ikhlas ya, mau tetangga kita menyakiti kita ya, itu pasti kita akan tetap berbuat baik kepada dia. Tapi kalau dasar kita hanya sekedar dienakan ya, maka ya nggak akan lama. Tetangga kita yang tadinya baik tiba-tiba memusuhi kita ya, menyakiti kita, maka kita pasti akan membalas dengan perbuatan-perbuatan yang menyakiti. Tapi kalau dasar berbuat baik kepada tetangga kita adalah keikhlasan, maka ini akan bertahan selama. Makanya kenapa Nabi SAW di dalam hadis terkait dengan berbuat baik kepada tetangga, beliau gandengkan dengan apa? Beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangga. Apa maknanya? Kenapa Rasul kok sampai menggandengkan berbuat baik kepada tetangga dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir? Apa maknanya? Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul menggandengkan beriman kepada Allah ya, terkait dengan ya, kebaikan kepada tetangga, ini artinya kita harus benar-benar menjadi hamba yang nurut ya, hamba yang taat, hamba yang ikhlas di dalam melakukan kebaikan kepada tetangga. Apapun yang Allah Rasul perintahkan, ya sudah kita taati, kita lakukan. Gak perlu kita banyak bertanya, gak perlu kita banyak negosiasi. Kalau Allah perintahkan berbuat baik kepada tetangga, Rasul perintahkan berbuat baik kepada tetangga, ya sudah. Sami'na wa ata'na. Gak ada lagi kenapa begini, kenapa begitu. Kenapa Allah gandengkan juga berbuat baik kepada tetangga dengan beriman kepada hari akhir? Kenapa Pak? Karena setiap perbuatan yang kita lakukan kepada tetangga kita pasti nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kenapa Rasulullah SAW menggandengkan al-ihsanu ilal jar, ya, berbuat baik kepada tetangga, beliau gandengkan dengan beriman kepada hari akhir. Ya, karena apapun yang kita lakukan kepada tetangga kita,
apakah yang buruk atau yang baik, ya pasti akan ada tanggung jawab. Kalau baik ya dapat pahala, kalau buruk ya dapat hukum. Jadi seperti itu. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana, kita lanjutkan lagi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya, memuliakan tamunya. Jadi tamu ini adalah seseorang yang spesial, ya, bagi tuan rumah, ya. Siapa saja tamunya, ya, ketika tuan rumah tersebut, ya, memiliki banyak, ya, tuan rumah itu yang, atau tidak sedikit, ya, tuan rumah yang membiarkan tamunya, ya, menelantarkan tamunya, disambut, ya, disuruh masuk rumah, ya, tapi dibiarkan, nggak dikasih makanan, nggak dikasih minuman, ya, ngobrol juga kayak nggak ada moodnya. Ya, jadi kalau kita kedatangan tamu, ya, itu usahakan wajah kita itu ceria, meskipun di rumah itu ada masalah, berantem sama istri, anak, seperti ini, tapi usahakan semaksimal mungkin ketika kedatangan tamu, ya, kita bermuka yang ceria, seolah-olah gak ada masalah, seolah-olah baru dapat THR, bonus dari kantor. Usahakan seperti itu, ya, semaksimal mungkin, ya, dan semampu kita, ya, di dalam memuliakan tamu, di dalam menjamu. Ya, kalau kita hanya punya santai di rumah, misal, jadi keluarin santainya, ya. Kalau punya buah-buahan di kulkas, ya dikeluarin. Atau iman-iman Pak? Hah? Baru beli, ya, rencana ini membuat stok sepekan gitu kan, tiba-tiba kedatangan tamu, tamunya nggak diundang lagi kan. Nah, kira-kira sanggup nggak Pak kita ngeluarin buah yang baru kita beli itu? Nah, itu bukti kemenan kita bisa jawab sendiri-sendiri, ya. Semaksimal kita muliakan, ya, tamu yang datang ke rumah kita. Minimal air putih, air dingin, ya, biar lebih menarik. Tapi kayaknya sangat mustahil Pak, ya, zaman sekarang kok di rumah kosong, camilan itu kayak jarang sekali. Ini kalau zaman dahulu sangat lumrah, kan? Di rumah itu cuma ada air putih, itu sangat lumrah. Ya, tapi sekarang itu sangat mustahil kayaknya. Kalau di rumah nggak ada apa-apa, ya. Minimal air putih, air dingin, teh, kopi, ya, segala macam. Ya, usahakan, ya, sambut tamu itu dengan sesuatu yang menggembirakan. Beli sekarang musim durian, ya, sambut dengan durian. Hah? Soalnya nanti saya bertamu tiap hari Pak, kalau sogatannya jamuannya durian. Baik, nah kita sebagai tuan rumah, ya, harus benar-benar memuliakan tamu, dan, ya, harus perhatikan, ini bukan hanya untuk tuan rumah, tamu juga harus memperhatikan adab-adabnya. Jangan semena-mena kemudian kita bertamu ke rumah orang, entah itu saudara, entah itu keluarga, ayah, mertua, adik, kakak. Apa di antara adab bertamu Pak? Izin, ya, seenggaknya mengabari terlebih dahulu. Saya sore mau datang, ya, habis asar, ya. Saya nanti pagi, besok pagi jam 8 mau datang ke rumah, ya, bisa nggak? Oh bisa, silahkan. Jangan dadakan, ya, datang ke rumah orang, ya, itu termasuk adab. Dan saya paling nggak suka kalau ada tamu datang dadakan tanpa memberi kabar, ya, karena kondisi mungkin nggak siap, rumah lagi berantakan, gitu kan, ada anak, ya,
atau nggak ada apa-apa di rumah, sehingga kalau dia ngabarin ya kita siapin dulu, ya, kita belikan sesuatu, kue atau segala macam. Ya, tapi kalau datangnya dadakan, tuan rumahnya yang nggak enak. Nah, makanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An-Nur ayat yang ke 58 kalau tidak salah, terkait dengan izin ketika masuk, ketika bertamu. Walaupun ini ayat tidak untuk bertamu, tidak konsep untuk bertamu, tapi bisa kita jadikan sebagai patokan. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinukumul ladzina malakat aymanukum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang hamba-hamba sahaya yang kalian miliki, ya, hendaknya mereka meminta izin kepada kalian. Walladzina lam yablughul huluma minkum. Dan orang-orang yang belum balik di antara kalian, ya, anak-anak kita yang belum balik, ya, hendaknya meminta izin. Salah sama rot 3 kali, ya, makanya batasan salam, tok, ya, assalamualaikum, tok, assalamualaikum, tok, assalamualaikum, ya, itu adabnya. Walaupun kita tahu nih, ya, di dalam ada orangnya, tapi kalau kita tok sampai lebih 4 kali, karena bisa jadi, ya, tuan rumah itu lagi nggak mau menerima makanan, lagi capek, ya, pulang dari kantor, lagi ngantuk, atau mungkin lagi keluarganya lagi nggak bagus, sehingga tidak lagi dia menerima tamu. Maka batasan salam itu 3 kali. Nah, ini ada 3 awal, artinya 3 waktu yang kita, ya, nggak boleh, bukan nggak boleh, ya, artinya harus menjaga, ya, di ketiga waktu ini. Yang pertama, min qabli sholatil fajr, ya, sebelum sholat fajar. Kayak anak-anak di rumah itu, ya, itu nggak boleh sembarangan buka pintu rumah, pintu kamar orang tuanya, ya, sebelum sholat fajar. Karena kita tahu sendiri, ya, sebelum sholat fajar itu merupakan aurat bagi seorang muslim, bagi seorang manusia. Yang kedua, wahina tad'una thiyabakum minat dhahirati, ya, dan ketika kalian meletakkan pakaian kalian, ya, dari punggung, artinya melepas baju. Ini para ulama menafsirkan, ya, setelah bekerja, artinya waktu setelah zuhur, ya, waktu setelah zuhur, ya, anak-anak itu juga apa? Tidak boleh, ya, membuka pintu kamar orang tuanya tanpa izin. Bertamu juga seperti itu. Ada nggak orang yang bertamu sebelum fajar? Ya, sebelum fajar jam 4 gitu kan, tiba-tiba datang, assalamualaikum, Pak. Ya mungkin kita sudah paham. Waktu ini waktu terlarang untuk bertamu. Gimana? Bertamu kok sebelum subuh? Sebelum subuh. Yang masuk akal. Setelah subuh, ini yang sering terjadi. Bertamu setelah zuhur. Ini waktu-waktu capek, waktu-waktu istirahat. Yang seharusnya tuan rumah itu glosoran gitu kan, ya, rebahan di kasur, ya, tiba-tiba ada mengganggu. Yang kedua, yang ketiga adalah wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya. Ini waktu-waktu yang harus dihindari untuk bertamu, ya, ataupun anak-anak kita, ya, anak-anak kita itu tidak boleh masuk sembarangan, ya, ke dalam kamar orang tua di ketiga waktu ini, sebelum fajar, setelah sholat zuhur, dan setelah sholat isya. Ini waktu sakral, ya, bagi orang tua, waktu keramat, nggak boleh diganggu. Sama bertamu juga seperti itu. Ketiga waktu ini harus dihindari, kecuali, ya,
kecuali memang ada keadaan yang darurat, keadaan penting. Ini fleksibel, ya. Waktu ini fleksibel. Ya, ketika meminta izin maka diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu apa? Ya, ketika ketiga waktu ini kemudian masuk bertamu tanpa minta izin. Ya. Maka harus diperhatikan betul, ya, waktu-waktu bertamu kepada atau kepada saudara atau tetangga kita. Jangan sampai kita sembrono. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan lagi. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ya, berkata yang baik atau diam. Dan inilah prinsip seorang muslim yang berkata itu ketika ada manfaatnya. Ya. Jangan sampai kita berkata ya terlalu banyak, ya, tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Boleh bergurau, ya, tapi hanya sebatasnya, tidak boleh berlebihan. Kita baca kandungan hadisnya. Yang pertama, menimpakan gangguan ya kepada tetangga, ya, mengganggu, ya, mengganggu ini kan macam-macam, ya, bisa lewat ucapan, perbuatan, ya, berkata menyakiti, mencela, ya, berkata kasar, dan seterusnya, perbuatan, ya, perbuatan ini perlu diperhatikan, ya. Jangan sampai diantaranya, jangan sampai kita mengganggu kenyamanan tetangga kita. Di antara contohnya parkir kendaraan di depan rumah, ya, ini kan sering terjadi. Oke lah kalau memang ada space-nya nggak masalah, ya. Yang menjadi permasalahan ketika memang nggak ada space-nya. Ini jalan memang cukup satu mobil, parkir di depan rumah. Gimana ceritanya? Masa ya setiap tetangga mau keluar harus ketok pintu? Maaf, saya mau keluar. Nggak mungkin. Harus perhatikan, ya, jangan sampai kita perbuatan-perbuatan yang kita lakukan mengganggu tetangga kita. Ya. Ketika malam hari masih berisik, ya, nyetel musik, ya, di malam hari kencang-kencangan, ini mengganggu tetangga. Harus kita hindari. Baik berupa ucapan maupun perbuatan, dapat menghilangkan kesempurnaan iman. Ya, artinya keimanan seseorang yang mengganggu tetangga tadi akan berkurang dan berlawanan dengan sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pengasih. Jadi mafhum mukhalafahnya berarti pemahaman kebalikannya. Ya, kandungan hadis yang pertama, nggak boleh kita mengganggu tetangga, nggak boleh kita menyakiti tetangga. Berarti kebalikannya apa? Kita harus berbuat baik kepada tetangga. Jadi dalam Islam itu, ya, ada istilah mafhum mukhalafah, ya, pemahaman kebalikan, ya. Artinya ketika Allah perintahkan untuk sholat, maka hukum meninggalkan sholat apa? Dosa. Allah perintahkan puasa Ramadan, maka hukum meninggalkan puasa Ramadan apa? Dosa. Nah, kemudian kandungan hadis yang kedua, tamu mempunyai hak, ya, karena itu setiap muslim berkewajiban memuliakan tamunya, ya, dan menyambutnya dengan wajah yang ceria. Sudah kita sampaikan tadi, dan menyegerakan hidangan makanan serta memberikan pelayanan sendiri. Yang berusaha semaksimal mungkin apa yang kita punya yang kita kasih. Ya, seenggaknya air putih. Yang ketiga, sunnah meninggalkan ucapan yang mubah, ya, karena khawatir dapat menyeret kepada ucapan yang makruh atau yang menyinggung. Ya. Jadi perkara yang ucapan yang mubah aja itu harus dihindari, ya, harus dihindari, ya, karena
karena bisa menyinggung saudara kita, apalagi ucapan yang secara sengaja menyinggung saudara. Ya, maka harus lebih berhati-hati di dalam berbicara. Diam lebih baik dari berbicara yang tidak berguna. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bab terkait dengan muqaddimah terkait dengan berbuat baik tentang kepada tetangga kita. Jadi kesimpulannya ya, tetangga itu adalah apakah mereka muslim atau apakah mereka kafir, mereka tetap mendapatkan apa? Hak kebaikan dari kita. Karena di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan al-jiran thalatha. Tetangga itu ada berapa? Thalatha. 3. Ya. Jarun lahu haqqun. Yang pertama, tetangga yang mempunyai satu hak, ya. Wa huwal musyrik, yaitu orang musyrik, orang non muslim. Lahu haqqul jiwar. Dia memiliki hak tetangga. Artinya kalau dia butuh sesuatu yang kita bantu, ya. Misal dia butuh pinjaman yang kita bantu, dia sakit ya kita jemput, dan seterusnya. Ya, orang musyrik itu memiliki hak juga. Yang pertama. Yang kedua, wajarul lahu haqqan. Ada tetangga yang memiliki 2 hak. Wa huwal muslim, ya, yaitu seorang muslim. Ya. Lahu haqqul jar wa haqqul islam. Seorang tetangga yang muslim, dia memiliki 2 hak. Yang pertama hak tetangga, ya. Yang kedua hak seorang muslim. Antara hak seorang muslim dengan muslim yang lain, ya, kalau sakit dijenguk, ya, kalau butuh nasihat dinasihati, kalau minta bantuan ditolong, ya, kalau bertemu senyum sapa dan seterusnya. Dia punya 2 hak, tetangga dan hak sesama muslim. Yang ketiga, wajarun lahu thalathatu huquq. Ada tetangga yang memiliki 3 hak, ya. Siapa dia? Ya. Wa muslimun lahu rahim. Dia seorang muslim dan ada ikatan rahim dengan kita. Masih ada ikatan saudara, paman, bibi, dan sepupu dan seterusnya. Apa hak yang dia dapatkan? Yang pertama hakul jiwar, ya, hak bertetangga. Yang kedua hakul Islam, hak sesama muslim. Dan yang ketiga hak ar-rahim, hak sesama saudara atau sesama keluarga. Ya, maka tetangga yang muslim yang kemudian masih kerabat, ya, dia haknya double, triple. Ya, hak tetangga dapat, hak sebagai seorang muslim dapat, dan hak sebagai saudara serahim itu juga dapat. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf, semoga Allah tidak ada kurang mengampuni. Ya, tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.